Masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Penceramah kontroversial Gus Miftah terus menjadi sorotan. Bahkan silsilah sebagai keturunan ke-9 Kiai Ageng Muhammad Besari dari Ponorogo, Jawa Timur juga dipertanyakan. Kebetulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Klaim silsilah Gus Miftah, penceramah kontroversial sekaligus mantan utusan Presiden bidang kerukunan beragama sebagai keturunan ke-9 ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari memicu polemik di Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Sebagian besar zuriah Kiai Ageng Muhammad Besari meragukan klaim dari Gus Miftah. Raden Kunto Pramono, keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari, meragukan klaim Gus Miftah yang mengaku sebagai zuriah keturunan ke-9 Ki Ageng Muhammad Besari. Raden Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan runut, mulai dari Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Disiswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Raden Kunto menegaskan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari harus dapat menunjukkan bukti konkret. Sebagai contoh, pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto dikonfirmasi sebagai bagian dari keluarga besar Tegal Sari berdasarkan silsilah yang valid. Meski Gus Miftah pernah mengisi acara haul di Tegal Sari, Kunto menegaskan bahwa pencarian di silsilah Kiai Ageng Muhammad Ilyas tidak menemukan hubungan nasab yang dimaksud. Sementara itu, pihak keluarga keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari membenarkan jika orang tua Gus Miftah dulunya merupakan warga Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis Ponorogo. Namun setelah mondok di Kediri, orang tua Gus Miftah bertransmigrasi ke Lampung. Nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas ya, betul lagi Kiai Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu nanti akan ketemu gitu, seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Hal senada juga dikatakan perangkat desa Mojorejo Muhammad Nur Hashim. Menurut Nur Hashim, nama asli ayah Gus Miftah adalah Turut. Turut merupakan warga asli Dusun Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Setelah mondok di Kediri, nama ayah Gus Miftah berubah menjadi Murodi. Gus Miftah lahir di Lampung. Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Menurut Nur Hashim, Gus Miftah bukan keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena Gus Miftah merupakan putra turut atau Murodi. Kakek Gus Miftah yaitu Mbah Boniran, Ngusman, Jalal Iman, dan Hasan Abdullah merupakan warga asli Dusun Bantengan. Setahu saya itu Gus Miftah itu putra dari Bapak Murodi atau Bapak Turut itu, kemudian Bapak Turut punya bapak namanya Mbah Buniran. Gus Miftah pernah ke Mojorejo, Ponorogo, Jawa Timur karena diundang mengisi pengajian tahun 2013 lalu. Hanya ayah dan adik Gus Miftah yang sering ke Mojorejo untuk mengunjungi keluarga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kebetulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Nomor 9. Kalau diurut lagi
Nah, pemirsa, selain mengklaim keturunan ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Gus Miftah juga mengaku sebagai keturunan ke-17 Raden Patah Demak dan keturunan ke-18 Prabu Brawijaya. Walaupun saya bukan habaib, tapi saya masih bisa menghafal mbah saya sampai urutan 18. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo, Tegalsari, walinya Ponorogo. 9. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuhan Praworo. Susuhan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Ini saya hafal, Kiai. Tapi saya malu, mbahku Brawijaya, mbahku Raden Patah Rajan Demak, Sultan Trenggono. Elek-elek mbahku Mbah Muhammad Besari, punya murid, punya anak cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ronggo Warsito, punya murid namanya Pangeran Diponegoro. Ya pemirsa, kami sudah bergabung dengan Wirasito, keluarga keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Bapak, klaim dari Gus Miftah dia merupakan keturunan ke-9 Kiai Ageng Muhammad Besari. Bagaimana keluarga besar menanggapinya, Pak? Kalau keluarga besar kan begini, kita tidak bisa mengklaim dan disklaim ya, tapi kita coba untuk menjabarkan data ataupun istilah yang kita punya. Kalau Gus Miftah mengaku dari keturunan Mbah Madarum, itu kok di data kami itu tidak ada. Karena putri dari Yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kiai Madarum, atau putra dari Yang Kiai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kiai Madarum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kiai Muhammad Abdurrahman, tidak ada. Sehingga kalau dikatakan apakah keturunan sesuai data yang kami miliki, itu tidak ada. Baik, Pak Warsito, apakah dengan adanya penyampaian Gus Miftah mengenai silsilah ini, apakah sebenarnya udah ada komunikasi Bapak antara keluarga besar dengan Gus Miftah sendiri, Pak? Kalau saya pribadi belum pernah secara langsung, atau pernah tapi tidak dalam forum khusus ya, itu di bincang-bincang yang singkat. Tapi mungkin Gus Miftah waktu itu tidak mendengarkan, waktu itu terjadi di Tegalsari sebelum call-nya Yang Muhammad Besari tahun kemarin. Itu kebetulan di situ ada lurah Tegalsari juga yang mencoba menanyakan. Saya mengatakan sebagai dure yang hari ini saya juga pegang data silsilah itu, kok saya belum menemukan. Cuman keluarga yang lain yang dari dari Lampung yang hari juga sebagai pengurus ansornya PW Lampung itu juga pernah mencoba mengklarifikasi. Itu kami sering intens komunikasi bahwa yang di Lampung mengatakan tidak ada data seperti itu. Dan dari saudara yang di Jogja juga menyampaikan juga tidak menemukan data kalau Gus Miftah masih berada di sana. Ini komunikasi kami sudah lebih dari setahun. Nah, kalau ini lagi muncul viral lagi, ya ini saya pikir mungkin bentuk klarifikasi yang perlu diambil. Memang kalau dari data yang saya punya tidak ada. Baik, Pak Wirasto, berarti Gus Miftah ini tidak merupakan keturunan ya. Dan apakah di sini Bapak ingin mengklarifikasi secara jelas kepada masyarakat di seluruh Indonesia, Pak? Kalau saya pribadi tidak mencoba untuk mengklaim atau disklaim ya, tapi ini diharap bagi pribadinya ya, kalau memang tidak, lebih baik mengakui tidak. Karena apa? Di tradisi kami, siapapun itu diperbolehkan kok mengaku keluarga, entah keluarga secara genetik ataupun secara keilmuan.
Ini makanya di sini saya tidak mencoba untuk meminta ataupun mendisklaim daripada pengakuan Gus Miftah, tetapi lebih kepada permintaan ini ya, menyadari diri sendiri dan masyarakat juga tentunya akan bisa mengambil kesimpulan dari apa-apa yang ya disuarakan banyak orang seperti itu. Baik, dari keluarga Pak Wirasto sendiri, apakah memang ada hubungannya Pak dengan keluarga silsilah dari keluarganya Gus Miftah, Bapak? Kalau saya dari keluarga saya pribadi belum pernah komunikasi ya. Gue tidak tahu kalau dari keluarga yang lain. Artinya kan keluarga dari Mbah Muhammad Besari ini kan sudah tersebar banyak, mungkin sudah puluhan ribu ya. Ya tidak tahu apakah ada beberapa dari keluarga yang ada pernah berkomunikasi secara langsung dan intens. Karena memang waktu awal-awal dulu Gus Miftah sering datang ke Kasari untuk uji pengajian dan sebagainya. Ya mungkin ada beberapa keluarga yang intens komunikasi. Baik Pak Wirasto, ini kan berarti secara tidak langsung nama keluarga Bapak juga turut dibawa dalam kontroversi yang sedang terjadi, di mana video Miftah ini kan viral mengolok-olok ada komedian, ada seniman juga. Menurut Bapak sendiri ini seperti apa Pak tanggapan keluarganya? Kalau keluarga kami seperti saya sampaikan, sebenarnya kami tidak sakit hati ataupun tidak berbangga, tapi lebih ini mengajak masing-masing untuk menyadari kapasitas masing-masing. Karena bagaimanapun menyadari bahwa political value kemudian glorifikasi kan, kalau kita bicara masalah ini kan dibutuhkan loh. Baik Pak, artinya apakah ini benar Pak, keluarga dari Miftah sendiri? Ya sepertinya terputus ya jaringannya Nadila. Dengan Pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan salah satu keturunan Kiai Ageng ini, di mana menyatakan bahwa memang klaim tidak yang disampaikan oleh Gus Miftah itu sebenarnya tidak benar, dan silsilah keluarga antara klaim yang disebutkan oleh Gus Miftah yang memang sudah beredar di media sosial itu disampaikan tidak benar ya. betul sekali. Dan kami sepertinya sudah tergabung kembali bersama dengan narasumber kami. Ya, boleh Pak dilanjutkan Pak tadi? Terkait dengan klaim ataupun upaya glorifikasi itu, apakah memang ini upaya Gus Miftah untuk mendongkrak ketenarannya atau bagaimana? Yang jelas kalau dari keluarga saya pribadi itu tidak merasa sakit hati atau apa, karena bagaimanapun kita harus menyadari legowo ketika ketenaran itu kemudian dicangkok-cangkokkan, karena tidak hanya Gus Miftah yang sebenarnya yang pernah kami dengar, siapapun yang mencangkokkan itu. Saya pribadi beberapa kali mencoba mengklarifikasi beberapa kiai-kiai yang mencangkokkan kepada terah yang Muhammad Besari. Bahkan yang hari ini pun sekarang lagi lagi dengarkan masyarakat. Itu ya, kalau di beberapa data keluarga pun banyak yang mencangkokkan itu. Tapi kami mencoba untuk tidak sakit hati, tetapi mencoba menyampaikan penyadaran seperti itu. Baik Pak, dengan adanya klaim juga dan informasi bahwa keluarga Gus Miftah ini sempat dan pernah tinggal di lingkungan Bapak di sana, apakah ini benar atau tidak Pak? Kalau pernah tinggal, beberapa cerita itu memang ada dari bapaknya atau mbahnya itu di dekatnya Kasari, memang di timurnya Kasari itu ada sebuah tempat bernama Bantengan ya, atau di dekatnya Mojorejo itu ada sebuah dusun namanya Bantengan. Tapi kemudian beliau itu kan trans ke Lampung gitu kan. Tapi berarti Bapak dan keluarga benar-benar tidak pernah mengenal atau berbincang secara langsung ya Pak kepada keluarganya Miftah ini? Belum pernah. Dan lagi-lagi kalau mengatakan kalau secara pribadi belum pernah berbincang dengan salah satu keluarga dari Gus Miftah. Nah, kalau tadi sempat guyon-guyon juga, kalau mengaku terah Tegasari mungkin iya karena tinggal di Tegasari. Kalau mengaku terah dari yang Ageng, yang ini yang perlu kita kaji ulang, dari data yang kami miliki tidak ada seperti itu. Baik Pak, dengan adanya klaim ini apa langkah selanjutnya yang ingin keluarga besar Bapak lakukan dengan adanya klaim ini? Karena memang ini juga sudah viral ya Pak di media sosial dan halayak umum begitu.
Kalau langkah-langkah sebenarnya kan kami ini kan sudah mulai berapa tahun ya, 3 atau 4 tahun ini kan kami mencoba untuk menggawangi daripada orang-orang yang ingin mencampurkan nasab itu. Bukan karena kita merasa sok apa tidak, tapi untuk menjaga supaya nama leluhur ini tidak disalahgunakan. Karena bagaimanapun juga ketika nama beliau ini atau leluhur kita ini dimanfaatkan untuk yang kebaikan tidak apa-apa, tapi ketika digunakan untuk hal yang negatif yang perlu kita gawangi supaya orang-orang yang mencoba menjangkaukan itu tidak terlaksanakan, sehingga kami mencoba untuk selalu ketika orang mengaku monggo datang ke sini silahkan membawa daftar silsilah yang memang jenengan akui sebagai silsilah Megasari. Coba kita verifikasi dengan data yang kita miliki seperti itu. Baik, Pak Wirasto, berarti Bapak memang sudah memiliki bukti konkret ya Pak bahwa tidak ada nama silsilah dari keluarganya Miftah. Kalau bukti konkret dari silsilahnya Gus Miftah, saya tidak mencoba untuk mendalami ya, tapi yang saya dalami adalah memang yang murni dari terah dari yang Ageng Muhammad Besari. Ini yang kami jaga. Ketika memang ada pengakuan-pengakuan, yaitu kami coba verifikasi dengan menggunakan data yang kami miliki, sehingga kita tidak perlu kontrol tidak perlu melakukan sebuah counter attack ya, tapi kita justru kalau bisa kita rangkul, kita ajak ngomong baik-baik, sehingga kebesaran namanya bukan karena glorifikasi dari nama besar beliau atau Eyang itu, tapi karena memang laku daripada apa yang dia amalkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wirasto sudah mau terhubung dan bercerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.